Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan luar biasa sukses. Nah, kali ini saya Bulina Dewi Arisanti akan menyampaikan materi mengenai cara belajar yang efektif. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, supaya kalian bisa memahami bagaimana cara belajar efektif. Nah, tentunya dengan menjaga kesehatan dan kebersihan. Karena di saat pandemi seperti ini, kesehatan itu sangatlah penting. Selanjutnya, kalian memiliki perasaan yang positif tentang pentingnya belajar dengan memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Yang ketiga, peserta kalian memiliki rencana kegiatan belajar sehingga memperoleh nilai yang memuaskan. Oke, apakah kamu sudah melakukan hal-hal seperti ini? Belajar secara rutin? Sudahkah kamu menjaga kebersihan demi kenyamanan belajar? Kemudian sudahkah kamu membaca bahan secara keseluruhan dahulu, baru kemudian bagian-bagian yang penting? Selanjutnya, apakah kamu juga sudah membuat ringkasan saat belajar? Sudahkah kamu dapat mengambil kesimpulan dari apa yang dipelajari? Dan sudahkah kamu banyak melakukan latihan soal-soal? Nah, apabila belum, berarti kamu belum menerapkan cara belajar yang efektif. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang sering sekali dilakukan oleh pelajar, dan ini merupakan kebiasaan buruk yang harusnya dihindari ya. Seperti tidak belajar sama sekali, tidak dapat berkonsentrasi saat belajar, kemudian merasa malas sekali, tugas menumpuk, tak pernah dikerjakan, akhirnya tambah malas. Yang selanjutnya, merasa pesimis atau merasa rendah diri, merasa tidak bisa. Lalu tidak bisa mengingat apa yang dipelajari, mudah lupa. Kemudian sudah lupa, tidak bisa menerapkan apa yang dipelajari. Lalu ceroboh atau kurang teliti dalam mengaplikasikan hasil belajar. Nah, sikap dan kebiasaan belajar akan mempengaruhi hasil belajar. Sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien akan memberikan hasil belajar yang optimal. Namun, tidak semua anak memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif. Maka dari itu, ya, untuk mendapatkan arahan dalam belajar itu sangat penting supaya belajar kita semakin efektif dan hasil belajarnya pun optimal. Oke, nah lalu bagaimana kiat-kiat belajar yang efektif dan efisien itu? Nah, yang pertama yang jelas maksimalkan belajar kamu. Dengan cara apa? Pilih waktu belajar yang tepat. Nah, waktu pagi hari, sore hari, siang hari, semua itu tergantung pada diri kamu. Kamu lebih fokus konsentrasi ketika kapan? Nah, yang kedua, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, tentu kalau kita belajar di tempat yang nyaman, bersih, cukup penerangan, nah itu akan meningkatkan konsentrasi dan kita merasa nyaman dalam belajar. Sehingga apa yang kita pelajari mudah untuk kita serap. Nah, belajar tidak hanya menghafal, tetapi kita memahami. Nah, di sini belajar dengan cara membaca adalah kuncinya. Jadi kamu harus sering-sering membaca. Selanjutnya, buatlah catatan yang setiap dipandang. Bisa kamu gunakan tinta yang warna-warni. Beri warna yang mencolok pada kata kunci. Nah, itu untuk membantu kita untuk mengingat saat belajar. Nah, ini bisa digunakan bagi kalian yang dengan tipe atau gaya belajar visual yang lebih menekankan pada indera penglihatan. Selanjutnya, kalian juga bisa membuat belajar kelompok ya atau kelompok belajar. Nah, di saat pandemi ini tentunya saat kalian belajar kelompok harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya, jaga jarak. Selanjutnya bisa dengan belajar dengan praktik langsung. Jadi kamu harus sering-sering latihan soal. Kembangkan materi yang sudah diajarkan oleh bapak ibu guru. Kamu juga bisa belajar dengan menggunakan sumber yang lainnya. Sekarang kan banyak sekali ya, tidak hanya paket dari sekolah, tapi juga kamu bisa menggunakan media elektronik juga bisa ya, lewat Google juga bisa. Kemudian belajar juga perlu istirahat. Lebih baik dalam satu hari kamu tuh belajar sedikit-sedikit tapi sering daripada langsung 4 jam sekaligus. Alangkah lebih baiknya 1 jam istirahat, 1 jam istirahat.
Nah, sampai 4 kali daripada kamu belajar 4 jam berturut-turut. Oke, di sini ada peta sukses belajar. Nah, kita mulai dari pra belajar. Pra belajar kamu harus punya motivasi. Apa itu sih motivasi? Motivasi itu dorongan gaya jalan kuat apa sih? Pentingnya belajar, aku harus belajar kenapa? Nah, itu harus ditumbuhkan ya. Kemudian selanjutnya kamu harus tahu gaya belajar kamu apa? Termasuk tipe visual kah? Auditorial kah? Kinestetik kah? Nah, bagaimana cara untuk melihat? Nah, di situ ada angket gaya belajar. Kalau visual berarti lebih menekankan pada indera penglihatan, auditorial berarti dengan indera pendengaran, dan kinestetik lebihnya menggunakan angket. Kemudian kamu juga bisa melakukan dengan senam otak ya. Selanjutnya, pada saat proses belajar jangan lupa sebelum belajar kamu berdoa terlebih dahulu. Kemudian pastikan duduk dengan posisi alfa ya, tidak membungkuk atau rebahan gitu ya. Selanjutnya bisa juga cara belajar dengan menggunakan teknik mencatat bebas. Nah, jadi setelah belajar kamu catat kembali apa yang kamu pelajari. Nah, di saat belajar kita juga perlu istirahat ya, ada jeda mungkin bisa minum ya. Kemudian kita juga harus menciptakan ya lingkungan yang nyaman, bersih ya. Kemudian bisa juga belajar dengan cara membuat peta pikiran. Nah, ini juga cocok untuk yang visual. Selanjutnya untuk setelah belajar atau pasca belajar kita bisa juga melakukan senam otak, kemudian mereview itu belajar kembali apa yang sudah dipelajari. Oke, nah mungkin ya itu dari saya. Selamat belajar, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.